warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Azafwan, NIM 18102073, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya sedikit menjelaskan pendekatan formulasi kebijakan publik. Perkembangan studi kebijakan publik semakin kuat sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan birokrasi publik. Meningkatnya rasionalitas masyarakat sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan sosial ekonomi telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi birokrasi publik. Salah satunya adalah semakin besarnya tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih baik. Di sini saya mengambil materi tentang model sistem politik. Ya, model ini diangkat dari uraian sarjana politik David Aston. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi, inputs, with input, output, dan feedback, dan memandang kebijakan sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan. Dalam hal ini yaitu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Konsep sistem itu sendiri menunjukkan pada seperangkat lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat, sehingga model ini memandang kebijakan sebagai hasil output dari sistem politik yang berfungsi mengubah tuntutan atau demands, dukungan support, dan sumber-sumber resources. Menjadikan ini semua adalah masukan-masukan inputs, di mana masukan input ini menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat atau outputs. Konsep sistem ini juga menunjukkan adanya saling hubungan antar elemen-elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan menanggapi kekuatan dalam lingkungannya. Input yang sudah diterima oleh sistem politik dijadikan dalam bentuk tuntutan dan dukungan. Dengan merujuk pada pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Aston, Pence, dan Naumans, menggambarkan model pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dari dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk kekeluargaan dan masuk input dan outputs. Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Suatu sistem menyerap bermacam-macam tentu yang kadangkala bertentangan. Sistem menyerap bermacam-macam tuntutan yang kadangkala bertentangan antara suatu dengan yang lain. Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hasil kebijakan publik, suatu sistem harus mampu mengatur menyelesaikan pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem sebagai, dan hal yang ini bergantungan pada interaksi antara berbagai subsistem. Maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui 3 hal, yakni sebagai berikut. Nah, dari yang kita lihat tadi adalah kekuatan atau penggunaan otoritas. Dengan penjelasannya, maka model ini memberikan manfaat adalah membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap membentukkan kebijakan. Secara singkat bisa dipahami, perumusan kebijakan dengan menggunakan model sistem ini mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil dari output dari sistem. Nah,
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.